sebagai orang tua muda, Anda harus memikirkan ini secara serius. Karena ketika anak Anda kecanduan, ini akan membuat anak Anda bisa menjadi anak yang terganggu cara berpikirnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat bagi ibu muda dan bapak muda yang saya hormati. Orang tua muda Indonesia yang saya cintai, kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana supaya anak Anda tidak kecanduan HP. Nah, ini penting sekali saya kira. Dan saya tidak menyalahkan Anda, karena situasi seperti ini biasanya paling mudah kalau kita membuat anak kita diam, kita pinjemin HP atau kita kasih HP itu supaya tidak mengganggu aktivitas kita, betul kan? Nah, ini tapi bahaya teman-teman, ya. Tapi ini bahaya. Jadi jangan biarkan situasi seperti ini membuat anak Anda kecanduan setelah pandemi selesai. Nah, untuk itu Anda harus berani menginvestasikan waktu Anda untuk mengatur pola pemakaian HP kepada anak Anda. Ini hati-hati, ya. Biasanya dalam situasi seperti ini banyak kegiatan-kegiatan yang menyita Anda sehingga Anda tidak mungkin atau tidak mudah untuk membuat anak Anda itu tenang, ya, dengan permainan lain, dan HP salah satu solusinya. Saya kira nggak ada masalah, kita atur saja. Nah, saya ingin sharing tentang beberapa hal, ya, yang terkait dengan masalah penggunaan HP ini. Saya mengamati, saya melihat lingkungan cucu-cucu saya lihat ini penting, ya, penting saya kira. Nah, pengalaman saya riset, ya, saya lihat, oh, ini yang perlu saya sampaikan pada kawan-kawan orang tua muda yang saya cintai. Nah, pertama yang perlu Anda lakukan adalah berikanlah sebuah jadwal, ya, jadwal yang teratur pada anak Anda. Tapi juga masalahnya tidak hanya jadwal, jam penggunaan HP ternyata perlu Anda kelola. Anda atur kesepakatan dengan anak Anda, ya. Karena begini, ada referensi bahwa anak di bawah usia 2 tahun, itu jangan sampai Anda lepas dan tidak Anda kontrol. Nggak boleh, ternyata referensi itu mengatakan bahaya untuk anak Anda. 2 tahun ke bawah harus kita ajak, kita dorong, kita carikan YouTube yang sesuai dengan usianya, ya. Mainan kali yang jangan masuk dalam game-game, itu membahayakan, ya. Anak usia sampai 2 tahun ke bawah, ya, 1,5 tahun, 2 tahun barangkali perlu Anda kontrol. Anak usia 2-4 tahun, referensinya mengatakan jangan sampai lebih dari 1 jam dalam sehari. Bayangin. Oke lah, toleransi 1,5 jam lah, nggak apa-apa. Tapi American Dictionary Pediatric itu mengatakan seperti itu loh, ya. Jadi nggak boleh lebih dari 1 jam. Tapi buat saya kayaknya berat, ya, 1 jam bukan pendek, ya. Sehari soalnya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin dibatasi 15 menit, 15 jadi bisa 4 kali dia bermain. Tapi referensi 1 jam bolehnya umur 2-4 tahun. Nah, kalau sudah lebih dari 5 tahun ke atas, referensinya mengatakan hanya boleh 2 jam. Luar biasa, ya, 2 jam. Saya lihat cucu saya aja bisa lebih dari 3 jam dalam 1 hari. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ternyata ada efek yang nanti akan menjadi kecanduan kita ketika lebih dari jam-jam seperti itu. Maka hati-hati, saudara sekalian. Ya, sebaiknya kita ajaklah kompromi, ya, bahwa ada usia-usia tertentu yang mesti harus Anda kontrol dengan jam. Tadi, ya, saya ingat ketahui 2 tahun ke bawah Anda harus ngikutin gambar atau YouTube apa yang Anda atau anak Anda akan lihat. Usia 2-4 tahun tidak boleh lebih dari 1 jam. Usia lebih dari 4 tahun atau 5 tahun ke atas
tidak boleh lebih dari 2 jam dalam sehari pegang HP. Nah, semua ini harus ada atur dan Anda kontrol dengan kegiatan seperti ini ya. Jangan ambil enaknya saja, karena ini merupakan tanggung jawab Anda sebagai orang tua ya. Yang kedua, sekalian, bikin komitmen ya. Bikin komitmen, bikin jadwal pada anak Anda kapan dia harus menggunakan HP atau bisa menggunakan HP. Saat-saat apa boleh menggunakan HP? Kan nggak mungkin ya kalau kita makan bersama tahu-tahu anak Anda makan ya, anak Anda ikut makan tapi main HP, kan nggak enak kan? Nah, coba Anda kontrol, jangan main HP ya. Tapi Anda juga berikan contoh, jangan main HP saat makan ya. Ini anak akan meniru. Jadi itu. Jadi lebih baik ada aktivitas-aktivitas tertentu yang tidak boleh bermain HP. Mungkin makan bersama ya, saat dia makan, oke, HP tidak boleh. Ayo makan bareng-bareng, keras di sini ya. Pada saat mau tidur nggak boleh, kita harus baca A, B, C, silakan ya, menghafal ayat-ayat suci Al-Quran misalnya ya ini. Jadi saya pikir kita perlu mengontrol kapan dia menggunakan HP, di saat kapan. Kita kompromi lah dalam satu hari. Nah, ini celakanya sebagai orang tua, seringkali kita mengabaikan hal ini karena membuat Anda bekerja secara ekstra. Tapi ingat, Anda sebagai orang tua, itulah tujuan kita sebagai orang tua, membangun anak kita menjadi anak yang berkarakter baik, pintar, dan punya akses sosial yang baik kepada orang yang lain ya. Nah, kemudian sahabat ibu muda, bapak muda yang saya hormati, mungkin ini cara yang ekstrim ya, cara yang ekstrim, dan itu untuk anak usia tertentu. Ketika anak Anda usia baru sekitar 2-3 tahun, coba Anda kasih pengertian akibat membaca atau melihat HP itu ternyata bisa membuat sakit mata ya, bisa membuat sakit mata karena terus menerus ya. Ambillah gambar, cari di YouTube anak sakit mata karena HP, ada contohnya. Bahkan anak buta bisa sambil ya, lihat dulu dek, ini gara-gara ngelihat HP anaknya matanya seperti ini. Oh, ternyata ketika saya kasih seperti itu si cucu saya, dia langsung ingat kemarin yang kamu lihat jadi apa dek, sakit mata. Oke, langsung dilempar secara spontan, dia takut ya. Oh iya, nah ini menandakan ada proses pengalaman waktu dia melihat bahwa oh itu ternyata kalau kelamaan pegang HP matanya bisa sakit seperti itu. Tunjukkan itu, ada banyak di gambar-gambar di internet ya, tentang bagaimana anak kecil matanya buta ya, tapi karena banyak melihat sesuatu, barangkali tidak hanya karena HP ya, tapi itu sebagai contoh untuk membuat anak supaya khawatir kalau dia terlalu lama bisa seperti itu. Itu kayaknya menarik untuk dicoba ya. Nah, cuma itu bukan sesuatu yang harus Anda yakini sebuah, tapi itu bisa jadi menjadi bagian dari percobaan, ya kan? Siapa tahu bisa, ya. Karena itu saya coba ke cucu saya, ternyata terbukti bisa. Jika dia, kalau saya ingatkan, hati-hati ya dek, kemarin apa dek? Oh deh ya, udah. Tapi kemudian nanti dia ngambil lagi, saya ingatin seperti itu. Paling tidak ada jeda ketika dia bermain HP itu terus menerus, karena khawatir bisa membuat mata dia rusak ya. Ini penting sekali. Nah, saudara sekalian, persoalan anak menggunakan HP memang menjadi isu yang luar biasa, dan ini menurut saya ini hal yang penting sekali untuk kita cermati bersama-sama. Sebagai anak muda, sebagai orang tua muda, Anda harus memikirkan ini secara serius. Karena ketika anak Anda kecanduan, ini akan membuat anak Anda bisa menjadi anak yang terganggu cara berpikirnya. Jadi saya ingatkan saudara sekalian,
permasalahan menggunakan HP ini memang menjadi isu nasional, ya, isu secara umum orang mengkhawatirkan semua karena membahayakan untuk anak-anak kita yang belum bisa terkontrol, ya. Nah, untuk itu Anda harus memperhatikan bahwa impact-nya ketika anak Anda terganggu kebiasaannya dengan bermain HP bisa membuat anak Anda terganggu jiwanya atau paling tidak cara berpikirnya. Seringkali anak itu bengong, ya, bengong, kenapa? Otaknya ada di game, ya. Jadi hati-hati kalau Anda membiarkan anak HP, jangan sekali-sekali dia terpesona atau tercandukan oleh game-game ini. Jadi saran saya, kontrol, lihat sama-sama. Kalau memang itu film pendidikan, ya mungkin buku-buku yang dia baca, fine. Sejarah-sejarah, oke. Tapi ketika game, Anda harus berani memotong. Hati-hati, khususnya untuk anak usia-usia di bawah 10 tahun. Itu sangat bahaya. Ketika anak Anda SD, itu menjadi persoalan tersendiri. Untuk itu, marilah kita sebagai orang tua semangat untuk memajukan anak kita dan hindari anak Anda untuk kecanduan HP. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa share, like, dan kasih komen. Silahkan bertanya, nanti akan saya jawab dalam episode berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.